Assalamualaikum teman-teman, kami dari Stikes Harapan Ibu Jambi dengan kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang isolasi bahan alam. Dan isolasi bahan alam itu terdiri atas maserasi, merotari, fraksinasi, KCV, KLT, dan KLT preparatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Garosa, perwakilan dari kelompok 9 menjelaskan tentang maserasi. Maserasi adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur tertentu. Tujuan maserasi adalah untuk menarik semua komponen kimia yang terdapat dalam media dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Pelarutnya antara lain air, etanol, eter, yaitu untuk mencegah timbulnya kakak. Keuntungan yang diperoleh yang pertama, alat yang dipakai sederhana, biaya relatif rendah, proses relatif hemat, dan tanpa pengaruh. Cara kerja maserasi yaitu yang pertama, timbang semua bahan, lalu masukkan ke dalam botol, kemudian masukkan cairan penyari sampai terendam, tutup botol dengan rapat, lalu biarkan selama 1 hari yang terlindung dari cahaya sambil diulang-ulang. Setelah 1 hari disaring, pisahkan antara masera dan ampas. Ampas ditambahkan cairan penyari lagi. Secukupnya, biarkan 1 hari sambil diaduk sesekali. Lakukan pekerjaan ini selama kurang lebih 3 kali. Lalu semua filtrat digabung dan diuapkan sampai diperoleh ekstrak kental. Siap dikemas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah saya Rana Gita Hermawan. Di sini saya mau menjelaskan tentang tahapan selanjutnya setelah maserasi. Nah, yang telah dijelaskan oleh Cindy Garosa, di mana setelah maserasi akan mendapatkan ekstrak cair, di mana ekstrak cair ini akan diolah menjadi ekstrak kental dengan cara penguapan atau menggunakan alat vakum rotary evaporator. Nah, ini alatnya. Nah, rotary evaporator dilengkapi dengan sistem vakum. Adanya vakum pada alat ini akan menurunkan tekanan pada sistem sehingga pelarut akan mendidih pada temperatur yang rendah dibandingkan titik didih pada tekanan ruang, dan tentunya hal tersebut akan mempercepat proses penguapan pelarut. Nah, hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko rusak beberapa senyawa termolabil yang terdapat di dalam ekstrak. Pada vakum rotary evaporator ini memiliki labu alas bulat, water chamber, kondensor, terus pompa vakum, lalu labu sampel. Di mana cara menggunakan alat ini yang pertama yaitu ekstrak cair dimasukkan ke dalam labu sampel, lalu oleskan vaselin di bagian ujung penghujung labu sampel. Nah, gunanya vaselin ini agar labu saat berputar tidak lengket atau mudah dilepas saat setelah ekstraksi itu selesai. Nah, lalu pasang labu sampel dan diklem atau dijepit supaya tidak lepas. Nah, setelah itu turunkan ketinggian labu sampel hingga tinggi air di atas penanga air berada sedikit di atas ketinggian ekstrak cair tersebut. Nah, jangan lupa juga pasang labu penampung pelarut. Nah, lalu posisikan katup pada posisi kondisioner dari posisi vertikal menjadi horizontal. Nah, nyalakan pompa vakum. Biasanya pompa ini diatur tekanannya sesuai dengan pelarut yang kita uapkan. Pelarut yang kita gunakan itu biasanya juga berbeda-beda teman-teman. Ada yang biasanya menggunakan alkohol, ada juga yang metanol, ada juga yang etanol. Itu tergantung kita disuruh menggunakan pelarut apa. Setelah itu kita atur kecepatan, temperatur, dan putaran penanas air. Setelah proses ekstrak cair selesai atau telah mendapatkan ekstrak kental seperti ini, itu kita keluarkan dari labu sampel menggunakan sendok tanduk atau yang lainnya, masukkan ke wadah yang telah disediakan. Setelah itu kita timbang.
Nah, dari ekstrak tersebut, ekstrak kental itu kita dapat menggunakan sebagai sediaan dalam dunia kefarmasian. Nah, selain itu, selain bisa untuk sediaan, ekstrak kental tersebut dapat dilakukan uji-uji seperti uji KLT, uji spektro, dan lain-lain. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Nah, selanjutnya materi tentang vaksinasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Gimana materi yang disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya? Menarik bukan? Nah, jadi saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang vaksinasi. Jadi teman-teman udah pada tahu kan vaksinasi ini apa? Ya, vaksinasi ini metode pemisahan senyawa atau ekstrak berdasarkan perbedaan kepolarannya. Contohnya minyak dan air. Kedua senyawa ini merupakan berbeda kepolarannya. Jadi air merupakan senyawa polar dan minyak merupakan senyawa non-polar. Nah, kedua senyawa ini dapat dipisahkan melalui vaksinasi. Tujuan dari vaksinasi yaitu satu, untuk mengetahui macam-macam vaksinasi. Yang kedua, untuk memisahkan senyawa dari suatu tumbuhan. Prinsip dari vaksinasi ini berdasarkan perbedaan kepolaran suatu senyawa, dapat dipisahkan menjadi fraksi-fraksi yang berbeda. Metode vaksinasi ini ada metode ekstraksi cair-cair dan metode kromatografi. Ini merupakan metode pemisahan dua cairan yang tidak bercampur. Dapat dipisahkan. Bagaimana sih cara melakukan pemisahannya? Caranya dengan ekstrak kental yang ditambahkan air panas, lalu ditambahkan dengan pelarut nonpolar seperti N-heksan, lalu dimasukkan ke dalam corong pisah seperti ini di gambar. Lalu ekstrak tadi yang telah dipisahkan ditambah lagi dengan pelarut organik semipolar, yaitu seperti etil asetat. Setelah dipisahkan ditambahkan lagi dengan pelarut polar seperti etanol butan. Kelebihan dari ekstraksi cair-cair ini yaitu sederhana dan tidak memerlukan biaya yang mahal. Kekurangan dari ekstraksi ini terkadang terbentuk emulsi. Selanjutnya kromatografi. Kromatografi ini itu metode pemisahan zat campuran berdasarkan migrasi fase gerak dan fase diamnya kolom. Kromatografi kolom ini merupakan vaksinasi yang menggunakan sebuah kolom yang berisi absorben pelarut dan ekstrak. Kelebihan dari kromatografi kolom ini dapat digunakan baik analisa maupun preparatif. Kekurangan dari kromatografi ini memerlukan teknik khusus, waktu yang lama, dan jumlah sampel yang digunakan terbatas. Seperti ini proses kromatografi kolom. Selanjutnya kromatografi KCP. KCP ini merupakan modifikasi dari kromatografi kolom. Pada KCP ini menggunakan pompa vakum. Kelebihan dari kromatografi ini lebih cepat karena tadi menggunakan pompa vakum. Kekurangannya sama seperti kromatografi kolom tadi, itu memerlukan teknik khusus, waktu yang lama, dan jumlah sampel yang terbatas. Bisa dilihat seperti ini proses kromatografi KCP. Selanjutnya kromatografi KCKT, yaitu metode vaksinasi dengan kecepatan dan efisiensi yang tinggi. Kelebihan dari kromatografi ini dapat menganalisa sampel dalam jumlah yang kecil dan mudah dikontrol.
Nah, kekurangan dari kromatografi ini, alatnya cukup mahal, fase geraknya berupa pelarut organik. Nah, bisa dilihat seperti ini proses kromatografi KCKT. Lalu selanjutnya kromatografi gas. Nah, kromatografi gas ini merupakan metode fraksinasi yang menggunakan gas sebagai fase geraknya. Kelebihan dari kromatografi gas ini yaitu dapat menganalisa sampel lebih sedikit dari kromatografi KCKT. Kekurangan kromatografi ini harganya yang mahal dan juga tidak bisa digunakan untuk sampel yang tidak menguap. Nah, salah satu contoh prosedur kromatografi pada kromatografi kolom. Saya Nabila Zari Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromatografi cair vakum atau disebut dengan KCV. Nah, kromatografi cair vakum ini adalah salah satu metode fraksinasi yang dengan memisahkan crude ekstrak atau ekstrak mentah menjadi fraksi-fraksi yang lebih sederhana dengan menggunakan kolom yang berisi aliran fase diam dan fase gerak yang akan dibantu gerakannya dengan vakum atau pompa vakum. Di sini digunakan fase diamnya adalah silika gel dan amonium oksida. Kromatografi cair vakum ini biasanya juga dilakukan untuk memisahkan senyawa metabolit sekunder yang secara kasar dengan menggunakan silika gel sebagai absorban dan sebagai perbandingan pelarut N-heksana banding etil asetat banding metanol atau elusi gradien dengan menggunakan pompa vakum untuk memudahkan penarikan eluen. Nah, fase diamnya tuh biasanya dikemas dalam kolom yang digunakan dalam KCV tersebut. Jadi fase diamnya nanti dalam kolom. Nah, biasanya tuh proses penyiapan fase diam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cara basah. Cara basah ini biasanya fase diam itu dengan dilarutkan terlebih dahulu dalam fase gerak yang akan kita gunakan. Lalu campuran tersebut akan dimasukkan ke dalam kolom. Lalu dibuat secara merata dan fase geraknya tuh akan dibiarkan mengalir hingga terbentuk fase diam yang tetap dan rata. Kemudian aliran tuh dihentikan. Jadi nanti dihentikan katupnya. Selanjutnya yang kedua adalah fase kering, yaitu biasa ini dilakukan dengan cara memasukkan fase diam ke dalam kolom sama seperti cara basah. Lalu fase diam tersebut dibasahi dengan pelarut yang akan digunakan. Nah, biasanya metode ini agar diperoleh kerapatan dalam kemasan fase diam itu secara maksimal. Nah, lalu vakumnya tuh akan dihentikan. Pelarut yang kepalannya rendah akan dituang ke permukaan penyerap, lalu vakumkan lagi, lalu siap untuk dipakai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindri. Saya di sini ingin menjelaskan tentang KLT. Baiklah, dari sini saya memulai tentang pengertian KLT. KLT adalah metode isolasi dengan adanya perbedaan daya serap serta kelarutan dari komponen kimia yang akan bergerak mengikat kepolaran iluen. Oleh karena daya serap solvent komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan kecepatan berbeda, sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisah. Ada dua fase dalam kromatografi, yaitu fase tetap dan fase diam atau bergerak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang cara kerjanya, yaitu dengan alatnya itu ada kamber dan pipa kapiler, dan bahannya yaitu iluen. Iluen ini terdiri dari dua, polar dan bipolar. Saya di sini ingin menjelaskan cara kerjanya, yaitu yang pertama, jenuhkan iluennya sebelum lempeng KLT dimasukkan. Cara menjenuhkan iluen itu ada dua, digoyang-goyangkan, dan kedua menggunakan kertas saring. Nah, di sini ada proses KLT. Yang pertama yaitu siapkan lempeng KLT, hisap sampel menggunakan pipa kapiler, letakkan di atas tisu yang bersih. Setelah itu ditotol, lempeng KLT dimasukkan ke dalam iluen, akan terjadi ilusi
dan setelah terjadi ilusi baru dimasukkan ke dalam sinar UV. Nah, disitulah akan terdapat noda-noda dan itu digambar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang KLT preparatif. Nah, KLT preparatif ini sebenarnya hampir sama seperti dengan KLT yang biasa atau kromatografi lapis tipis. Hanya saja KLT preparatif ini pengerjaannya lebih sederhana, yaitu biasanya yang digunakan adalah absorben yang paling banyak digunakan adalah silika gel dan aluminium oksida. Nah, pada kromatografi lapis tipis preparatif ini, cuplikan tersebut akan dipisahkan lalu ditotolkan berupa garis dengan satu pelat lapisannya besar yang akan dikembangkan secara tegak lurus pada salah satu sisi pelat lapisan besar yang dikembangkan. Nah, dia tuh akan bercampur dan terpisah menjadi beberapa pita. Nah, pita tersebut ditampakkan dengan cara tidak merusak senyawa yang berwarna tersebut. Nah, dan penyerapan senyawa pada pita itu akan dikerok. Nah, jadi kemudian cuplikan tersebut akan dielusi dari penyerapan dengan pelarut polar. Nah, cara ini berguna biasanya untuk memisahkan senyawa campuran reaksi sehingga diperoleh senyawa murni untuk menyiapkan cuplikan analisis, meneliti bahan yang berjumlah kecil dan campurannya itu rumit. Nah, proses isolasi kromatografi lapis tipis preparatif ini terjadi berdasarkan perbedaan daya serap dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen kimia yang akan bergerak mengikuti kepoleran eluen. Nah, oleh karena itu daya serap absorbennya itu akan bergerak mengikuti kepoleran eluen. Dan daya serap absorbennya itu terhadap komponen kimia itu tidak sama, maka komponen tersebut bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga menyebabkan pemisahan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.